Selamat siang, Bu Angel. Selamat siang, Pak Hendra. Jadi hari ini ada apa ini? Di hari ini saya akan melakukan coaching Mm-mm, saya ini mm-mm. untuk Ibu ingin mengembangkan kompetensi inti coaching yang mana? dalam kompetensi pendidikan yaitu pada mendengarkan. Baik, mendengarkan aktif ya. Baik, dalam kompetensi inti mendengarkan aktif itu, bagian mana yang Ibu ingin untuk saya amati? Pada bagian itu kadang Gitu. Menurut penilaian Ibu sendiri, bagaimana sekarang kompetensi asumsi itu dimiliki? itu tidak boleh beraktivitas. Baik, begitu ya. Jadi apa harapan Ibu dari observasi yang kita lakukan? Itu di dalam melakukan coaching saya tidak Baik, kalau begitu silakan melakukan praktek coaching. Saya akan membantu untuk mengamati. Selamat siang, Bu Angel. Siang, Bu Mega. Nah, boleh mengganggu waktunya sebentar, Bu Angel? Boleh, Bu. Dengan baik. Nah, gini ya, Bu Angel ya. Saya mau bercerita nih tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas, Bu Angel. Bu Angel mau cerita apa, Bu Angel? Silahkan. Begini, Bu Angel. Akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya yang saya ajar kurang antusias dalam menerima pelajaran dari saya. Selain itu, murid-murid saya juga uh, kurang untuk mengerjakan tugas dan kurang untuk mengumpulkan tugas dalam kelas. Seperti itu, Bu Angel. Jadi menurut Bu Mega, apa yang Ibu Mega harapkan atau tujuan dari obrolan kita? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar, Ibu. Jadi menurut Bu Mega, hal apa saja yang membuat murid-murid pembelajaran? Kalau saya ingat kembali ya Bu ya, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias itu adalah yang pertama itu pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan. Terlalu monoton ya Bu ya. Saya terlalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan murid-murid saya. Sedangkan yang kedua itu saya tidak memberikan kesempatan buat murid-murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya, Ibu. Ya, Bu Mega ya. Jadi kira-kira apa yang dapat atau bisa membuat murid Ibu ini antusias di dalam pembelajaran? Jadi seperti ini Bu Angel. Menurut saya murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang mengasihkan, tidak monoton atau tidak membosankan dari saya. Lalu menurut pendapat Ibu, apa yang membuat murid-murid asik dan pada pembelajaran Ibu? Kalau menurut saya, Bu Angel, pembelajaran harus berpusat pada murid. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajarannya. Kemudian ide, bukan ide maaf, kemudian adanya ice breaking ya, ataupun games yang kita lakukan di kelas supaya pembelajaran itu lebih menarik seperti itu. Iya. Lalu mengenai tugas, apa penyebabnya? Kurang antusias. Kemungkinan karena tugas saya itu terlalu banyak kayaknya Bu, dan berisi banyak pertanyaan juga, tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan kepada murid saya. Saya tahu sumber belajarnya apa Ibu? Saya biasanya sih menggunakan buku teks
yang ada di perpustakaan, terus ada juga saya menayangkan PowerPoint, Bu. Selain buku teks dan PowerPoint ini ada sumber belajar lain? Saya pikir banyak ya Bu ya, sumber belajar. Mungkin yang tren sekarang ini YouTube ya Bu ya, artikel blog atau tulisan ilmiah di internet. Atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren Bu, yang anak-anak sekarang itu sering pakai itu, seperti TikTok, IG, itu Bu. Benar sekali ya Bu ya, banyak ya Bu ya sekarang. Apalagi anak-anak kita sekarang dengan dunia. Saya yakin sekali Ibu pasti bisa menggunakan banyak sumber belajar ya Bu ya, agar murid-murid Ibu dalam kelas bisa mengikuti pembelajaran Ibu dengan fokus menyenangkan. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Saya punya rencana ya Bu ya. Yang pertama itu merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan mungkin sumber belajar yang beragam seperti video tadi ya, YouTube, TikTok. Kemudian yang kedua itu saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak kepada murid. Kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya itu ya Bu ya, saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi seperti itu Bu. Sehingga murid tidak terkesan dipaksa. Tetapi di sini mereka memang senang untuk mengerjakan tugas. Misal ya Bu ya, dalam bentuk drama, lagu, puisi, pantun, bisa juga dalam bentuk laporan digital seperti itu Bu. Bagus sekali ya Bu Mega rencana Ibu. Mudah-mudahan berhasil ya Bu Mega. Amin Ibu. Jadi apa komitmen Ibu untuk rencana selanjutnya? Saya berkomitmen untuk rencana saya selanjutnya itu seperti ini Bu, membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan menggunakan seperti yang saya bicarakan ceritakan dengan Ibu tadi, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi ya Bu ya. Sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar Ibu. Dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan belajar, terus dalam kegiatan eksplorasi materinya tanpa ada unsur paksaan dari saya sendiri ya Bu ya. Akan saya serahkan semua pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya seperti itu Ibu. Bagus Bu Mega. Karena Ibu saya sangat mendukung dan semuanya berjalan lancar sesuai harapan Ibu ya. Ya Bu. Baik Ibu ya, terima kasih atas waktunya Bu Angela untuk sharingnya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan ya Bu ya, dari anak-anak murid kita. Selamat siang Bu Angela, terima kasih waktunya Bu. Pak Indra. Ya Bu, bagaimana? Pak, Ya. saya sudah selesai Pak, barusan selesai dengan Baik. Bagaimana Ibu menilai performa Ibu dalam sesi tadi? Saya menilai diri saya itu sudah cukup aktif Pak dalam mendengarkan Mega tadi memaparkan atau menceritakan permasalahannya. Apa yang membuat Ibu menilai demikian? Saya menilai demikian karena saya tadi tidak berasumsi Pak selama berlangsungnya praktek. Saya mengamati tadi. Boleh saya menyampaikan pendapat saya? Boleh Pak. Ya, baik. Dari pengamatan saya tadi, saat Ibu melakukan praktik coaching, Ibu sudah sangat baik. Ibu tidak mengeluarkan asumsi, di mana itu sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk. Bagaimana Ibu mendengar ini pendapat saya ini? Saya pendapat Pak, karena tadi memang saya menggunakan peran Bu Mega. Namun demikian Bu,
Dari hasil pengamatan saya juga, saya mengamati hal-hal yang masih bisa Ibu kembangkan. Misalnya tadi saat praktek coaching, saya mengamati Ibu beberapa kali masih belum menggunakan kaki, di mana sebetulnya kalau merujuk pada standar yang seharusnya, sebaiknya kita menggunakan kaki yang berasal dari kaki. Bagaimana pendapat Ibu? Nah, pendapat saya barusan. Saya Hmm, hmm, hmm. Jadi dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan performa di bagian itu tadi? dari Heeh, ngobrol buat heeh, tiga ini heeh. kemudian kan Oh, baik. Rencananya Ibu akan melakukan praktik coaching lagi dengan siapa kalau saya boleh tahu? Dan kalau saya boleh tahu, siapa yang bisa membantu Ibu? saya rasa rekan guru saya dan yang sering bawa saya tuh untuk Selain dengan rekan guru, adakah orang lain yang Ibu rasa bisa Ibu ajak kerjasama? siapa Kalau boleh tahu siapa ya? manusia biasa itu. Gitu. Baik. Kalau begitu, kapan Ibu bisa melakukan hal itu? Menurut Ibu yang Ibu sanggupi? Minggu depan bisa. Oh, baik. Kalau nanti sudah, boleh kabari saya. Kita sharing lagi. Banyak Eh, hal karena sudah membantu sudah bersedia hmm, kan. iya, sama-sama. Nah, sebagai penutup nih, eh, bagaimana pendapat Ibu tentang proses ini? Kalau boleh simpulkan lah gitu. Merasa dalam proses ini Hmm, sudah melakukan sesuai dengan alur kita, sudah sesuai dengan potensi yang ada dalam ya, modul 2.3. baik. Semangat ya Bu Angel. Semoga semakin baik. Saya tunggu kabar baiknya. Terima kasih. Sampai jumpa. Andra, selamat siang Pak. Selamat siang. Selamat sore Pak Hendra. Sore Bu Mega. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Bu. Itu bagaimana kabarnya? Puji Tuhan baik Pak. Nah, jadi apa yang bisa saya bantu ya Pak ya? Jadi begini Bu, rencananya itu saya akan melakukan praktik coaching. Nah, Ibu bersedia untuk mengamati prosesnya. Ya, Pak ya. Nah, jadi Bapak ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana ya Pak ya? Dalam kompetensi coaching yang saya ingin untuk Ibu amati itu bagian mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Pertanyaan berbobot seperti itu ya Pak ya. Ya, Nah, jadi bagian mana yang nantinya Bapak ingin untuk saya amati Pak? saya ingin Ibu mengamati saya saat memberikan pertanyaan terbuka kepada coach Bu. Baik ya Pak ya, jadi untuk memberikan pertanyaan yang terbuka ya Pak ya. Jadi bagaimana penilaian Bapak sendiri terhadap apa yang akan Bapak kembangkan nanti? Menurut saya Bu, saya itu masih lemah dalam memberikan pertanyaan terbuka. Saya kurang terbiasa. Kapan itu memberikan pertanyaan terbuka. Dalam coaching ini kan kita dituntut untuk memberikan. Itu ya Pak ya. Jadi apa harapan dari observasi yang akan Bapak lakukan nanti? Saya harap saya itu dalam coaching nih Bu bisa melakukan atau memberikan pertanyaan terbuka kepada coach sesuai dengan kaidah-kaidah dalam coaching gitu. Itu ya Pak ya. Iya, Baik Pak ya. Semoga nanti bermanfaat juga ya untuk Bapak ya. ya, terima kasih Bu. Ya, sama-sama Pak. Selamat sore Bu Angel. Sore Pak Hendra.
kabarnya nih? Baik, Pak. Bapak bagaimana, Pak? Nah, saya juga baik. Nah, Bu Angel, jadi ada apa nih ya? Ini, Pak. Hmm, Saya ini hmm. boleh, Pak, saya mengganggu waktu Oh, sebentar? boleh sekali. Nah, kalau saya boleh tahu nih, tentang apa bincang-bincang kita hari ini? Pak. Jadi saya ini punya masalah. Jadi saya ini sudah beberapa kali, tapi saya merasa diri saya ini belum cukup percaya diri begitu, Pak. Jadi Ibu merasa dalam presentasi Ibu kurang percaya diri. Iya, Kalau boleh saya tahu, sudah berapa kali Ibu presentasi? sudah 4 kali, Pak. Sudah 4 kali ya. Iya. Hmm, Baik. Di antara keempat kali itu, hmm, berapa kali Ibu merasa kurang percaya dirinya? 2 kali. Di antara 2 kali yang Ibu merasa kurang percaya diri nih ya. Kalau saya boleh menyebutkan angka 1 sangat tidak percaya diri dan angka 10 itu sangat percaya diri, Ibu berada di angka berapa? Pak, angka 7. Angka 7 ya. Iya. Angka 7 Bu ya. Jadi menurut Ibu dari 1 sangat tidak percaya diri, 10 sangat tidak percaya diri, itu di angka 7 ya. Apakah menurut Ibu angka 7 itu masih kurang baik? Belum sih, Pak, saya belum puas kalau biasa. Hmm, Baik. Angka 7 yang ada dalam gambaran Ibu itu presentasinya seperti apa? Saya masih kurang fokus, Pak. Kurang fokusnya itu saya tuh suka lupa apa yang tadi saya ingin sampaikan. Setelah ini apa ya lagi? Kemudian ini juga, Pak, ada saya tuh selalu ingat akan masukan-masukan dari itu mengatakan presentasi ribet katanya, Pak, juga masih belum lintas. Oh, Kata beliau itu dulu apa, presentasi itu kan berupa poin-poin gitu, Pak. Saya sih masih lebar mungkin. Jadi kepala sekolah Ibu berkomentar bahwa presentasi Ibu kurang ringkas begitu. Nah, kalau boleh saya konfirmasi nih Bu ya, karena saya berasumsi, apakah itu salah satu juga penyebabnya Ibu tidak percaya diri? Iya, Pak, betul. Selain itu, adakah faktor lain yang menyebabkan Ibu tidak percaya diri? Ya, Pak, Itu kalau boleh tahu. seperti saran dari sekolah itu kan presentasi saya itu masih ribet katanya, Pak. Apakah Ibu terganggu dengan komentar itu? Sedikit terganggu dan itu selalu ada di dalam pikiran saya saat saya mau melakukan presentasi dan itu salah satu yang menyebabkan saya tidak percaya diri. Baik. Kita kembali ke angka tadi ya. Menurut Ibu, Ibu berada di angka 7. Nah, menurut Ibu nih, eh, membawakan presentasi yang percaya diri itu di angka berapa sebaiknya? Kira yang bagus presentasinya angka 9 atau 10. Baik. Nah, di antara angka 9 dan 10 itu seperti apa itu gambarannya? Ya. Pastinya apa dari materi gitu, Pak, ya. Materinya bagus. Karena kalau sekolah tadi itu mungkin menurut beliau ada benarnya juga ya. Presentasi itu berupa poin-poin jadi orang itu tidak terlalu terganggu karena melihat tulisan yang terlalu panjang lebar. Dan saat saya presentasi juga tadi saya bilang saya masih suka lupa ya kan kata-kata apa lagi nih yang lanjut saya mau bicarakan gitu kan. Kemudian yang terakhir tuh kita membawa audiens itu uh, dapat lah itu Pak apa yang ingin kita sampaikan tuh audiens itu mengerti. Oke, Bu Angel. Tadi menyebutkan angka 8 atau 10. Di antara dua angka itu, angka mana yang ingin Ibu capai saat ini? Sekarang sih kalau untuk sekarang mungkin saya berproses dulu Pak, mungkin angka 8. Baik, angka 8 ya. Jadi Ibu ingin presentasi Ibu itu ada di angka 8. Nah, baik. Untuk mencapai angka 8 itu, kira-kira menurut Bu Angel,
Apa yang bisa meningkatkan rasa percaya diri Bu Angel? Mungkin yang pastinya saya harus berlatih, kemudian saya harus cari referensi Pak di Google atau di YouTube. Sekarang kan udah banyak. Kalau kemarin-kemarin saya itu sadar itu Pak, saya memang kurang persiapan dan kurang juga referensi. Nah, saya juga nanti akan membawa salah satu rekan untuk melihat saya berlatih gitu Pak. Jadi teman yang melihat saya berlatih ini, saya minta nanti catatannya, saran dan masukan dia. Nah, dari catatan dan saran-sarannya itu nanti saya latih kembali supaya ke depannya presentasi saya jadi lebih baik dan bisa diangkat. Jadi menurut Ibu itu, Ibu harus banyak-banyak mencari referensi. Kalau saya boleh tahu referensinya seperti apa yang Ibu harapkan? Tentunya itu yang tips tentang percaya diri saat presentasi saya yang mana yang belum begitu. Tadi bilang selain mencari referensi juga akan mengajak rekan gitu ya. Kalau saya boleh tahu, Ibu sudah ada rekan yang bisa diajak kerjasama? Sudah ada. Kalau saya boleh tahu nih, sedekat apa hubungan Ibu dengan rekan itu sehingga Ibu menganggap rekan ini bisa membantu? Karena saya selama ini sudah sering minta bantuan dengan rekan saya dan dia merasa tidak pernah menolak dan dia selalu oke, okay, siap selalu. Gitu ya. Nah, selain dua itu tadi, pertama mencari referensi, kedua berlatih dengan rekan. Adakah hal lainnya yang menurut Ibu bisa meningkatkan rasa percaya diri Ibu saat presentasi? Itu dulu kita. Nah, di antara kedua itu mana yang eh, akan Ibu lakukan dalam waktu dekat yang lebih dulu? Itu dulu itu yang pastinya mencari tips dulu Pak. Kan rasa percaya diri. Nah, kalau saya boleh tahu, kapan itu akan Ibu lakukan? Saya rencananya mau lagi di bulan Januari. Oh, gitu ya. Jadi aksi nyata nih ya. Kalau saya boleh tahu nih Bu, aksi nyata itu tentang apa ya? Tentang di PMM itu Pak, kan itu banyak Hmm, nyata itu. hmm, Itu yang kita bagikan ke rekan bahwa hmm, kita nyata kita lakukan hmm, presentasi. hmm, Saya mau melatih supaya presentasi saya begitu. gitu ya. Baik Bu, kalau begitu setelah nanti kalau Ibu sudah merasa di angka 8 nih, saya ingin dong dikabari hasil Ibu dari referensi tadi hasilnya. Saya akan kabari lagi dan berbincang-bincang lagi kembali. Tentunya saya harap Bapak bisa meluangkan waktu untuk mendengarkan Oh, saya. oh siap, siap. Saya siap, semangat ya Bu Angel. Semangat Pak. Selamat siang. Terima kasih Pak Hendra. Ya, sama-sama. Baik Bu Mega, saya sudah selesai melakukan coaching Bu. Baik Pak, jadi bagaimana tadi Pak ya, eh, Bapak menilai sendiri dari performa yang dalam kompetensi Bapak coaching tadi? Saya tadi Bu menilai sepertinya saya beberapa kali tidak melakukan pertanyaan terbuka ya Bu. Apakah demikian Bu? Itu ya Pak ya. Jadi Bapak tadi mengatakan beberapa kali tidak melakukan pertanyaan terbuka seperti itu ya Ya. Pak ya. Jadi apa yang membuat Bapak itu menilai demikian? Karena tadi saya merasa pertanyaan saya itu terlalu spesifik jawabannya Bu. Oleh coaching. Pak ya, jadi boleh saya tahu ya Pak ya, untuk menyampaikan hasil pengamatan. Jadi boleh nanti saya sedikit itu menyampaikan hasil pengamatan saya. Ya, silakan Bu. Boleh ya Pak ya. Jadi saya mengamati tadi ya Pak ya, setelah Bapak melakukan Bu Angela ya Pak ya. Jadi yang saya lihat itu bahwa kalau menurut saya ya Pak ya, hasilnya itu sudah sesuai ya Pak ya, sudah lebih tinggi dari standar yang kita rujuk seperti itu Pak. Jadi intinya di situ Bapak melakukan kursinya bagus sekali. Baik ya Pak ya, jadi bagaimana ya Pak ya pendapat Bapak ketika Bapak mendengarkan hasil dari pengamatan saya tadi?
Nah, kalau begitu saya merasa sangat senang sekali Bu dengan, apa yang Ibu ucapkan barusan. Saya merasa berarti kemampuan saya sudah sangat baik Bu. Ya Pak ya. Ya. Itu ya Pak ya. Namun demikian saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan ya Pak ya. Misalnya tadi saat Bapak melakukan coaching sama Bu Angela, di sini saya ada mendengar sedikit, tapi boleh saya sampaikan ya Pak Boleh ya? boleh Bu, saya Ya baik, saya mendengarkan tadi Bapak mengulangi kata-kata itu beberapa kali dengan Bu Angela. Itu mungkin itu menurut saya ya Pak ya, yang tadi itu Bu Angela, jadi tadi itu dari angka 1 sampai 7, apa yang Bu Angela dari 1 sampai 10 apa yang Bu Angela inginkan seperti itu. Jadi itu yang saya dengar tadi beberapa kali Bapak mengulangnya seperti itu ya Pak ya. Jadi itu mungkin itu yang bisa diperbaiki nanti ya Pak ya. Kalau yang sebetulnya itu ya Pak ya, kalau merujuk ke standar seharusnya kalau menurut saya ya Pak ya, lagi mohon maaf ya Pak ya, menurut saya itu mungkin tidak usah diulang beberapa kali, boleh sih diulang 2 kali, tapi tadi kan saya mendengarnya Bapak mengulangnya itu mungkin lebih dari 2 kali seperti itu ya Pak ya. Ya, jadi bagaimana pendapat Bapak Bu, tentang hal tersebut? saya menerima hasil pengamatan Ibu. Kalau memang demikian, maka saya akan berusaha memperbaiki bagian yang Terus ya Pak ya, ya. itu. Jadi pertanyaan saya selanjutnya ya Pak ya, ke Bapak. Jadi apa yang sudah terbayang ke Bapak yang Bapak lakukan untuk meningkatkan lagi performa Bapak nantinya? Baik. Jadi Selanjutnya yang selanjutnya ya Pak ya. rencana saya nanti saya akan melihat kembali rekaman percakapan saya ini supaya saya bisa melihat di bagian mana yang kurang, dan nanti saya akan pelajari lagi di LMS untuk perbaiki. Jadi kira-kira kapan lagi ya Pak ya Bapak nanti melakukan coaching seperti ini lagi? Nah, kalau seperti ini lagi, mungkin nanti tunggu saat saya punya tahu. Kan saya akan melakukan coaching, mungkin saya bisa sangat boleh sekali ya Pak ya, jadi boleh Pak nanti kabari aja saya ya Pak ya, saya siap membantu Bapak nanti, dan mudah-mudahan nanti ketika Bapak coaching lagi selanjutnya Bapak lebih bagus dan lebih bagus dari yang ini. Jadi untuk selanjutnya lagi ya Pak ya. Oh ini Pak ya, jadi untuk penutupnya ya Pak ya. Jadi apa yang Bapak dapat simpulkan dari hasil coaching Bapak dengan Angela tadi? Jadi yang bisa saya simpulkan itu dalam melakukan coaching ternyata saya sudah mampu melakukan pertanyaan atau memberikan pertanyaan terbuka, namun saya masih lemah dalam beberapa kata atau mengulang-ulang kata atau kalimat. Tadi saya dengar memang pertanyaan Bapak sangat berbobot sekali ke Bu Angela, begitu juga Bu Angela juga ya Pak ya. Jadi luar biasa Bapak dengan Bu Angela. Saya yakin Bapak dengan Bu Angela bisa sukses nanti di situ ya Pak ya. Jadi semangat ya Pak ya. Terima kasih. Selamat sore Pak. Selamat sore Bu. Sore Bu Mega. Selamat sore Bu Angela. Apa kabar Bu Mega? Luar biasa baik Bu Angela. Bu Angela bagaimana kabarnya sore? Tuhan sehat-sehat Bu Mega. Bu Mega kira-kira mau apa ini sore ini? Ada yang bisa saya bantu Bu Mega? Begini ya Bu Angela ya, saya ingin Ibu Angela membantu saya untuk mempraktekkan. Baik Bu, saya akan membantu Ibu untuk praktek coaching Ibu. Tapi kompetensi mana ini Bu yang ingin Ibu saya bantu Ibu? Ini ya Bu ya, nanti Ibu
mempraktekkan kompetensi yang untuk mendengarkan secara aktif. Jadi bagian mana nanti Bu yang ingin Ibu saya amati? Ingin Ibu amati nanti ya Bu ya, itu mendengarkan secara aktif seperti itu ya Bu ya, yang saya sampaikan di kompetensi yang awal tadi. Jadi bagaimana penilaian Ibu terhadap apa yang Ibu kembangkan nanti? Jadi di sini Bu ya, saya bisa mendengarkan secara aktif supaya saya bisa menemukan kata kunci dari permasalahan itu. Baik Bu Mega, jadi setelah ini apa harapan observasi nanti yang Ibu lakukan? Jadi seperti ini Bu, jadi harapan saya melakukan coaching, saya bisa menemukan kata kunci yang saya temukan itu sebagai pertanyaan untuk membantu coaching. Jadi di sini untuk ya menemukan ide dari permasalahannya Ibu. Baik Bu Mega, silahkan Ibu melakukan coaching. Saya harap Ibu. Bu Mega. Terima kasih Bu Angela. Selamat sore Pak Hendra. Selamat sore Bu Mega. Saya bantu Pak. Iya Bu, saya ingin berbicara dengan Ibu. Oh ya, sebelumnya saya lihat Bapak itu kurang bersemangat ya Pak ya. Ada ya Pak ya. Itulah Bu yang ingin saya bicarakan hari ini dengan Ibu nih. Saya ingin berbicara mengenai masalah ini Bu. Semangat gitu. Ini kurang semangatnya di mana Pak? Saya kurang semangat di kelas Bu akhir-akhir ini Bu. Di kelas ya Pak ya. Jadi apa yang membuat Bapak itu kurang semangat di dalam kelas itu? Saya juga tidak tahu pasti ya Bu. Cuma saya merasa kok akhir-akhir ini saya tuh lesu gitu di kelas. Jadi inginnya sih istirahat gitu. Oh, jadi seperti itu ya Pak ya. Jadi apa yang membuat Bapak itu kurang bersemangat di dalam kelas? Saya juga kurang tahu pastinya ya Bu. Cuma yang saya rasa kok akhir-akhir ini saya tuh di kelas tuh lesu gitu Bu, lemah semangat atau tuh lemah semangat gitu. Oke ya. Jadi Bapak merasa lemah atau kurang bersemangat di dalam kelas ya. Nah, memangnya di kelas itu Bapak seperti apa ya Pak ya? Ya itu Bu, kalau biasanya itu kalau dulu Bu saya tuh kalau mengajar tuh ya menggunakan dia minimal itu menggunakan presentasi gitu Bu, baik menggunakan Canva atau menampilkan kuisis gitu untuk anak-anak. Itu ya Pak ya. Jadi sampah yang Bapak gunakan di kelas itu kira-kira seperti apa modelnya itu Pak? Kalau Canva yang saya gunakan, kalau Ibu tahu PowerPoint, nah saya gunakan sebagai sifatnya sama dengan PowerPoint gitu Bu, menampilkan. Ya Pak ya, jadi Canva atau PowerPoint ya Bapak gunakan di dalam. Jadi semangatnya Bapak di dalam kelas itu kurang karena Bapak itu tadi itu Bapak mengatakan dengan saya ya Pak ya. Jadi letih, lesu, lemah, pengen istirahat di dalam kelas. Gitu ya Pak ya. Jadi ya yang Bapak gunakan apa juga seperti itu. Ya, jadi Pak sebenarnya seperti itu. Jadi untuk kedepannya apa ya Pak ya rencana Bapak? Kedepannya sih rencana saya tuh saya ingin untuk semangat gitu di kelas. Saya melakukan pelajaran itu maksimal gitu. Pak semangat ya, itu ya yang Iya, Bapak harapkan ya iya, Pak ya, jadi semangat. iya, Ya Pak ya, jadi mungkin itu rencana Bapak yang kedepannya ya Pak ya. Jadi seperti itu ya Pak ya. iya Bu. Terus kapan lagi ya rencana Bapak akan melakukan? Nah, saya sih
pas saya semangat Bu, pas semangat saya kembali lagi. Pak ya. Jadi nanti kira-kira waktu dan tempatnya nanti bisa Pak ya. Nanti kita berbagi pengalaman jadi seperti itu ya Pak ya. Iya. Pak ya. Pak ya. Jadi seperti ini ya Pak ya. Jadi selanjutnya setelah kita melakukan seperti ini bagaimana supaya Bapak bisa semangat lagi di dalam kelas? Saya semangat Bu ya. Kalau saya sih Bu biasanya semangat lagi itu kalau habis liburan itu Bu, atau habis senang-senang, atau ada yang memotivasi saya, itu yang bisa bikin saya semangat Bu. Baik, jadi seperti itu ya Pak ya. Jadi setelah liburan baru Bapak bisa semangat lagi seperti itu. Baik ya Pak ya. Jadi yang mana yang bisa Bapak lakukan dalam dekat ini Pak? Dalam waktu dekat Bu ya. Liburan sih lama sepertinya Bu. Kita masih lama. Mungkin saya mencari orang yang bisa memotivasi saya lah kali Bu. Itu yang bisa saya lakukan Bu. Jadi Bapak mengatakan mencari orang yang bisa Pak ya, supaya Bapak bisa semangat. Siapa yang nanti Bapak ajak? Biasanya kalau orang yang memotivasi saya itu istri saya itu Bu. Dia paling pandai memotivasi saya. Ya Pak ya, jadi istri Bapak ya. Jadi bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan coaching? Agak terbuka lah cakrawala pikiran saya Bu. Jauh Bu dari permasalahan ini. Bapak sudah semangat ya kalau sudah melakukan ini ya Pak ya. Seperti itu ya Pak ya. Ya semoga begitu Bu, mudah-mudahan. Dan dengan apa yang kita bicarakan ini kita dapat bermanfaat untuk Bapak Amin. ya Pak ya. Amin. Terus semangat ya Pak ya. Semangat terus saya berikan yang terbaik untuk anak kita ya Pak ya. Ya Bu. Pak, selamat sore Pak. Sore Bu. Selamat sore Bu Angela. Selamat sore Bu Mega. Bagaimana Bu Mega? Saya sudah selesai melakukan coaching Bu Angel. Ya. Jadi bagaimana Ibu menilai performa Ibu tadi dalam kompetensi Ibu? Itu kan kompetensinya mendengarkan aktif. Baik Bu, Bu Angela ya, menurut saya sudah aktif dalam mendengarkan Pak Hendra melakukan coaching tadi. Bagaimana apa yang membuat Ibu menilai seperti itu? Saya menilai demikian karena saya mendengarkan aktif dan menemukan kata Bu, saya boleh tidak Bu menyampaikan hasil pengamatan saya? Bu. Ya, begini ya Bu Mega, hasil pengamatan saya tadi setelah saya mendengarkan dan melihat praktik coaching Ibu dengan Pak Hendra, saya melihat langkah-langkahnya itu sudah sesuai dengan model Tirta, gitu ya. Dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab itu sudah masuk semua. Tapi ada yang menurut saya masih kurang ya Bu ya. Jadi bagaimana menurut Ibu? Jadi kalau menurut saya itu saya merasa itu sependapat ya dengan Ibu. Karena tadi Ibu mengatakan itu adalah sesuai dengan alur Tirta ya Bu ya. Apa yang saya kursi tadi seperti itu. Namun Ibu masih ada hal-hal yang masih bisa Ibu kembangkan dari praktik coaching Ibu tadi Bu. Misalnya tadi saya mendengar Ibu masih ada kesulitan ya Bu ya dalam mencari atau menemukan kata kunci yang akan Ibu gunakan untuk pertanyaan kepada coach atau tadi kepada Pak Hendra ya Bu ya. Bagaimana itu Bu? Pendapat Ibu? Jadi pendapat saya itu
sangat sepemahaman sekali ya dengan Ibu ya. Memang banyak di sini yang saya gunakan itu memang agak kurang tepat ya Bu ya. Jadi itulah pendapat tadi dengan Ibu. Jadi menurut Ibu untuk rencana tindak lanjutnya supaya Ibu bisa meningkatkan praktik coaching Ibu ini menjadi lebih baik seperti apa Ibu? Jadi saya akan meningkatkan dengan cara ya Bu ya. Yang pertama itu mungkin LNS juga atau sering-sering juga melakukan praktek boleh dengan Jadi kapan Bu Ibu akan melakukan praktik coaching lagi Bu? jadi saya Bu ya rencananya itu mau melakukan praktek coaching itu nanti seminggu setelah ini Bu. Bisa 2 minggu juga boleh ya Bu ya supaya lebih mantap lagi. Baik Bu, jadi dapat saya tangkap dan Ibu ini akan Bu Mega ya Bu ya akan melakukan praktik coaching lagi 2 minggu yang akan datang Bu ya, itu dengan rekan di sekolahan ya Bu ya. Iya. Dari praktik coaching bersama Bapak Hendra tadi, apa yang dapat Ibu simpulkan? Jadi seperti ini ya Bu ya yang dapat saya simpulkan itu di sini saya perlu meningkatkan dan menemukan kata kunci dari coach tadi ya supaya saya di sini bisa menemukan atau bisa membuat pertanyaan yang berbobot seperti itu Bu. Baik Bu Mega, semangat ya Bu Mega untuk praktek Oke. selanjutnya semakin sukses dan berhasil ya Bu Terima Mega. kasih Bu Angel, sukses juga untuk Bu Angel ya Bu Angel ya. Ya, baik Bu Mega. Ucapkan selamat sore untuk Bu Mega. Selamat sore juga Bu Angel.